Selamat datang di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan HTML. Apa itu HTML? HTML adalah bahasa markup atau markah yang mendeskripsikan atau menggambarkan halaman web dan bagaimana menampilkannya. HTML mempunyai kepanjangan Hypertext Markup Language. Dokumen HTML terdiri dari tag-tag HTML. Setiap tag HTML mendeskripsikan tampilan dan isi yang berbeda. Kode HTML bisa disimpan ke dalam file format HTML dengan format yaitu nama file.html atau nama file.htm. Contoh halaman halaman underscore web.html atau index.htm atau 123.html. Kode HTML dapat ditulis dan diedit dengan editor teks seperti Notepad, Notepad++, Sublime, Microsoft Web Matrix, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh dokumen HTML. Ketika kita membuka sebuah website, misalkan seperti ini. Di sini dokumen ini, halaman web ini mengandung tag-tag HTML dan juga halaman ini mengandung file HTML. Seperti contoh The Flash Complete Season 1 Direct HTML. Seperti kita lihat di sini ada gambar, ada tulisan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, halaman web itu bisa dilihat karena ada kode HTML-nya. Contoh bahasa HTML. Seperti ini, doctype HTML, HTML head, title, judul, contoh judul, tag penutup title, tag penutup head, body, heading 1, contoh heading, tag penutup heading 1, P, contoh paragraf, penutup P, kemudian penutup tag body dan penutup tag HTML. Penjelasannya, doctype HTML menunjukkan kalau dokumen ini adalah dokumen tipe HTML. Teks di antara tag HTML dan penutup HTML, penutup tag HTML mendeskripsikan dokumen HTML. Teks di antara tag head dan penutup tag head mengandung informasi tentang dokumen dan informasi yang dibutuhkan browser. Teks di antara title dan penutup tag title menunjukkan judul dokumen HTML. Teks di antara tag body atau tag pembuka body dan tag penutup body menunjukkan konten yang bisa ditampilkan di browser. Jadi semua konten yang ditampilkan di browser itu adalah kode-kode HTML yang diletakkan di antara tag pembuka body dan tag penutup body. Teks di antara tag H1 dan tag penutup H1 mendeskripsikan sebuah heading. H1 ini adalah heading 1 ya. Jadi heading yang paling besar. Teks di antara tag P, tag pembuka P dan tag penutup P mendeskripsikan sebuah paragraf. Tanda ini atau yang penutup juga itu di HTML kita bisa menyebutnya sebagai kurung sudut. Kita lihat contoh di slide sebelumnya. Jadi misalkan kita lihat di sini adalah tag pembuka HTML dan yang di sini adalah tag penutup HTML. Dan di sini ada tag pembuka head dan di sini ada tag penutup head. Di sini juga ada tag title, tag pembukanya yaitu ini dan tag penutupnya adalah ini. Dan di dalamnya ini adalah kontennya.
Contoh lagi, tag heading 1, ini tag pembukanya, dan ini adalah tag penutup, dan ini adalah kontennya. Seperti itu. Review kode. Jika kode tadi dijalankan dan disimpan sebagai file HTML dan dibuka di browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dengan kode tersebut, maka hanya heading dan paragraf yang terlihat di browser. Karena apa? Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa heading ini dan paragraf ini terletak di antara body. Jadi, tampilan yang ada di preview tadi adalah ini. Sedangkan tag-tag yang lainnya yang tidak di antara body itu tidak ditampilkan. Membuat dokumen HTML. Dokumen HTML bisa ditulis dengan berbagai editor teks, mulai dari editor teks sederhana seperti Notepad sampai IDE besar seperti JetBrains. Contoh kali ini kita bakal mencoba membuat halaman HTML dengan Notepad dan Sublime. Buat teman-teman yang belum mencoba Sublime, bisa download di sublimetext.com dan silahkan download dan install di Windows atau di OS kalian. Caranya adalah buka Notepad atau Sublime Text, lalu ketikkan kode-kode HTML. Nanti kita akan mencobanya dan kita akan mencoba di kode HTML yang slide sebelumnya. Simpan sebagai file berekstensi HTML seperti ini. Kemudian buka file HTML tadi di browser. Oke, mari kita coba. Kali ini aku bakal mencoba membuat dokumen HTML. Dan kali ini aku mencobanya pertama dengan menggunakan Notepad. Notepad sudah ada di sini, jadi tinggal aku klik aja. Buat kalian yang tidak ada di taskbar, bisa kalian buka di start menu dan pilih Notepad nantinya. Oke. Lalu kita ketikkan kode HTML-nya, misalkan seperti ini. Kita ketikkan doctype, kemudian tag HTML. Dan kemudian kita tutup dengan tag penutup HTML. Kemudian kita ketikkan heading di dalamnya. Maaf, maksudnya head ya. Head, tag penutup head. Kemudian di dalamnya head kita ketikkan title. Jadi title ini akan menjadi judul di browsernya, judul halaman web di browser. Contoh website sederhana. Jangan lupa untuk menulis yang benar, karena jika salah nanti mungkin hasilnya akan berbeda. Kita ketikkan body. Jadi tag body ini adalah tag yang berguna untuk menampilkan halaman web. Jadi apapun yang di antara body ini itu bisa ditampilkan di website. Dan untuk yang lainnya yang tidak terletak di body tidak bisa dilihat di website. Contoh tadi adalah heading 1. Kemudian paragraf, kita isi heading 1, misalkan contoh heading 1. Kemudian di paragrafnya contoh paragraf. Nah, apabila kita sudah mengetikkan kode seperti ini dan sudah benar, silakan cek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Kemudian kita simpan. Misalkan saya akan menyimpannya di desktop. Di desktop ini ketika nama halaman file HTML ini misalkan
coba HTML. Kemudian simpan tabsnya menjadi all files dan ketikkan ekstensinya yaitu HTML. Kemudian klik save. Oke, bila sudah, maka buka di browser desktop. Maka di browser desktop ini akan ada file coba HTML dan kemudian kita buka. Misalkan saya menggunakan Google Chrome. Oke, agak menunggu lama ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Sebagaimana kita tahu tadi, yang di dalam tag body itu adalah heading 1 dan paragraf. Jadi ini adalah contoh heading 1 dan ini adalah contoh paragraf. Bagaimana? Sudah jelas? Kemudian kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus dideklarasi dengan doctype HTML. Doctype HTML ini sebenarnya ada di HTML5. Jadi kita sebenarnya menggunakan tipe dokumen HTML5. Jadi ada beberapa doctype HTML, misalkan seperti HTML4 yang berbeda dengan doctype HTML5. Tapi karena kita saat ini sudah menggunakan HTML yang lebih canggih dan lebih maju, kita menggunakan doctype HTML5 yang bentuknya seperti ini. Dokumen HTML dimulai dari tag pembuka HTML dan diakhiri dengan tag penutup HTML. Bagian yang bisa ditampilkan di browser adalah semua teks dan kode HTML di antara tag body, tag pembuka, dan tag penutup. Mari kita analisis lagi. Seperti ini ya. Jadi ini adalah tag pembuka HTML. Kita mengulang lagi ya, tag pembuka HTML dan ini tag penutup HTML. Dan ini adalah tag head, ini adalah tag pembuka head dan ini tag penutup head. Ini adalah tag title dan ini tag penutup title. Jadi jika kalian menulis, maka tidak boleh kalau misalkan tag head ini diletakkan sebelum tag HTML. Nanti hasilnya mungkin bisa terjadi error atau kodenya beberapa kode tidak jalan. Jadi harus diurut seperti ini. Kemudian kita akan mempelajari elemen HTML. Dokumen HTML dibentuk dari elemen-elemen HTML. Elemen HTML terdiri dari tag pembuka, tag penutup, dan konten di dalamnya. Format elemen HTML sebagai berikut. Nama tag, kemudian ini adalah kurung sudut ya, tadi kurung sudut yang mengapit nama tag, kemudian konten, kemudian kurung sudut, ada slash seperti ini, dan nama tag, dan kemudian kurung sudut penutup. Contoh kita membuat elemen HTML berupa paragraf. Seperti yang kita coba tadi adalah ini adalah sebuah paragraf di mana ini adalah sebuah tag P dan kemudian ini adalah sebuah konten paragraf. Kemudian ini adalah nama tag penutup. Jadi elemen HTML mulai dari tag pembuka sampai tag penutup. Jadi dari tag P ini sampai ini itu adalah elemen HTML. Bukan hanya ini saja ya, tulisannya di sini itu elemen HTML bukan, tapi dari tag P pembukanya, tag pembuka sampai tag penutup P. Kita analisis bersama contoh elemen HTML untuk membuat paragraf dan heading di editor. Seperti yang kita tahu tadi,
Jadi tag pembuka headnya adalah ini H1, kemudian ini adalah kontennya, contoh heading 1, dan kemudian ini adalah heading 1 penutup, tag penutup ya. Kemudian ini adalah eh, tag P, tag pembuka paragraf, kemudian ini adalah contoh paragraf, di dalamnya ini adalah kontennya, kemudian ini adalah tag penutup. Kemudian jika kalian ingin mengetahui misalkan elemen HTML ini adalah tag pembukanya HTML, kemudian ini adalah konten. Jadi apa saja di dalam tag HTML itu adalah kontennya. Kemudian ini adalah tag penutup HTML. Kemudian jika head, maka ini adalah tag pembuka head. Kemudian ini adalah tag penutup head. Dan ini adalah kontennya. Bagaimana? Sudah jelas? Kemudian kita lanjut ke elemen HTML sudah ya. Kemudian kita ke elemen HTML bersarang atau nested. Elemen HTML dapat mengandung berisi konten elemen HTML lainnya. Kita lihat contoh di slide 3 lalu kita analisis. Tidak usah kembali ke slide 3, kita analisis tadi ya di sini. Di sini kita lihat bahwa elemen HTML itu adalah elemen yang tertinggi ya di kode HTML-nya, halaman HTML. Kemudian di dalam halaman HTML, di tag HTML kita lihat bahwa ini bersarang. Jadi di dalam HTML ada tag lainnya. Jadi sebuah tag itu bisa mengandung tag lainnya. Misalkan seperti head, ini juga mengandung tag title dan kontennya. Kemudian tag body ini mengandung heading dan paragraf. Dan tag body ini itu berada di dalam tag HTML. Dan juga tag head ini juga berada di tag HTML. Jadi kalau misalkan kita menulis seperti ini, maka yang terjadi adalah apa ya, istilahnya itu seperti ini adalah induknya, kemudian ini adalah anaknya, head dan body dan lain sebagainya. Ini adalah induk tertinggi dan ini adalah anaknya. Oh ya, tadi saya ingin menunjukkan penggunaan Sublime. Jadi contohnya, misalkan kita copy saja ini kodenya, kemudian kita coba di Sublime. Kebetulan saya sudah menginstal Sublime. Kita buka aja. Nah, begini tampilan Sublime-nya. Kita ketikkan di sini atau mungkin kita kopas saja ya. Seperti ini. Caranya hampir sama seperti Notepad tadi. Hanya saja Sublime itu lebih banyak fiturnya ya. Seperti contoh ketika kita sudah mengkopas kode HTML ke dalam Sublime, maka Sublime secara otomatis akan istilahnya menunjukkan bahwa ini sebuah kode. Bisa dilihat bahwa sebelum disimpan pun kode ini sudah dianalisis oleh Sublime. Jadi ada tagnya ini di merah-merah, kemudian yang ini adalah kontennya. Kemudian kita simpan seperti tadi di Notepad ya.
Nah, ketika kita sudah eh, mengetikkan kode atau mengkopas kode ke dalam Sublime, maka Sublime otomatis akan menyimpannya sebagai jenis HTML karena sudah dianalisis oleh Sublime sendiri. Misalkan kita contohnya misalkan kita eh, ketikkan namanya yaitu coba HTML2. Kita simpan di desktop seperti ini. Nah, dan di dalam Sublime kita juga bisa mengurutkan ya. Misalkan head ini, kemudian agar mudah dibaca kita tab seperti ini, atau mungkin di body, kemudian kita tab, kemudian ini kita tab, dan ini kita tab. Maka hasilnya kode bisa lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menulis tag penutup. Kadang mungkin kita lupa menulis tag penutup dan ketika dijalankan di browser tampilannya benar walaupun tag penutup tidak kita tulis. Contoh seperti kode di bawah ini, di mana HTML body paragraf paragraf 2 body HTML. Apakah kode ini ada yang kurang? Seperti yang kita lihat bahwa tag B ini tidak ada tag penutupnya. Dan ini juga tidak ada tag penutupnya. Tapi di browser itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang error. Tapi tetap aja ini sebenarnya tidak benar ya. Kurang benar dan kurang bagus lah. Karena harus ada tag penutupnya. Dan ini sudah direkomendasikan oleh double U3 konsorsium ya, dan harusnya ini ada tag penutup. Tapi jika dijalankan di browser ini tidak ada yang error. Tapi kalau misalkan kita sudah mengetikkan banyak kode dan kemudian tidak ada tag penutupnya, mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mari kita coba. Contohnya seperti ini ya. Coba HTML2. Ketika kita menghilangkan tag penutup di H1 dan P ini, maka kita lihat oke, menunggu agak lama. Nah, ketika dijalankan maka akan terjadi kesalahan. Karena tadi seperti yang kita coba di sini, bahwa contoh heading 1 dan contoh paragraf seperti ini, heading 1 mempunyai besaran yang berbeda dengan paragraf. Karena ini adalah sebuah heading. Heading biasanya digunakan untuk judul di website, sementara paragraf untuk paragraf. Ketika tadi tagnya aku hilangkan, maka yang terjadi adalah heading 1 dan paragraf mempunyai format yang sama, yaitu besaran sama dan bold. Tulisannya itu tebal. Karena heading 1 tidak ditutup, maka formatnya akan mengaruh ke paragraf. Seperti ini. Jadi lebih baik kita menulisnya secara benar dan tidak melupakan tag penutup. Beberapa orang menganggap tag penutup dianggap sebagai pilihan atau opsional. Tapi jangan sampai kamu melupakan tag penutup karena bisa saja terjadi hal yang tidak terduga saat kamu sudah mengetikkan kode yang panjang. Seperti yang tadi ya.
kita langsung lewat. Kemudian kita juga mengenal elemen HTML kosong. Elemen HTML kosong adalah elemen yang tidak mempunyai konten. Contohnya seperti tag break, line break, atau pindah baris, kemudian tag image atau gambar, dan juga tag HR atau horizontal rule atau garis horizontal. Elemen ini bisa ditulis biasa atau ditutup pada tag pembukanya, misalkan BR seperti itu. Contoh, kita akan menulis elemen kosong di coba HTML2. Kita benarkan lagi yang tadi salah ya, H1. Ya, otomatis Sublime akan membetulkan sendiri ketika kita sudah mau mengetikkan tag penutup. Misalkan tadi H1 ya, sudah benar sendiri, kemudian kita ketikkan P. Kita tutup, maka otomatis tag P akan muncul secara otomatis ya, tag menutupnya. Itu salah satu kecanggihan Sublime daripada Notepad. Jadi buat kamu lebih baik untuk belajar langsung saja ke Sublime karena Notepad fiturnya kurang terlalu bagus untuk developer. Jadi ketika kamu sudah membuat website, lebih baik langsung ke Sublime. Contoh, kita akan mengetikkan tadi baris ya, elemen kosong HTML itu BR, break. Itu adalah pindah halaman. Seperti kita mengetik, kita biasanya menulis menggunakan Microsoft Word atau apa gitu. Biasanya kita enter kan. Jadi BR itu fungsinya seperti enter. Kemudian coba kita pilih paragraf di sini. Kemudian kita kopas saja contoh paragraf. Kemudian ada lagi tadi tag HR. Kemudian ada tag image. Seperti ini. Kita simpan. Ctrl save bisa. Kemudian kita jalankan lagi. Kita reload di browser. Seperti ini. Jadi tag BR akan menjadi sebuah seperti hanya enter ya kalau kita mengetik. Kemudian di HR tadi itu adalah horizontal rule, jadi garis horizontal. Dan ketika tadi kita mengetikkan tag image, tidak ada apapun di sini. Karena apa? Tag image membutuhkan source, membutuhkan atribut. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk tipsnya, gunakan huruf kecil untuk penulisan tag. Tag HTML tidak case sensitif, artinya tidak terpengaruh huruf besar atau huruf kecil. Contoh, tag P ini P-nya adalah huruf besar, sedangkan tag penutupnya itu adalah huruf kecil. Contoh yang laginya itu adalah tag P yang awal atau pembuka ini huruf kecil dan yang tag penutupnya adalah huruf besar. Tapi ketika dijalankan di browser tidak ada perbedaan dan hasilnya benar. Tapi tipsnya adalah gunakan lowercase atau huruf kecil untuk tag HTML agar lebih nyaman dibaca. Mari kita coba di editor. Contoh, saya akan mengubah P di sini menjadi besar, dan kemudian P yang paragraf kedua itu yang tag penutupnya menjadi besar. Jadi tag pembuka P yang awal ini paragraf pertama ini tag pembukanya besar, dan yang ini
Paragraf kedua, tag penutupnya yang besar. Seperti ini. Coba kita jalankan di browser, kita save dulu, Ctrl S, dan kemudian kita reload. Dan tidak terjadi perubahan karena memang itu tidak lowercase. Tapi tetap saja eh, gunakan huruf kecil agar lebih mudah dibaca. Ketika kita sudah mengetikkan kode yang panjang dan kita mengetikkan tagnya itu huruf besar atau huruf kecil, maka nantinya eh, akan sulit untuk dibaca ya, dan tidak nyaman intinya tuh. Save. Oke, kita akan belajar tentang atribut HTML. Atribut HTML menyediakan informasi tambahan untuk elemen HTML. Elemen HTML bisa mempunyai atribut di dalamnya. Atribut ditulis di tag pembuka. Jadi di tag ini ya, contohnya seperti ini. Satu width 100 misalkan, dan ini tag penutupnya. Jadi tidak ditulis di tag penutup tapi di tag pembuka. Format penulisan atribut adalah nama atribut sama dengan ini adalah quotes-nya, yaitu nilai atributnya. Contoh atribut width. Width digunakan untuk menentukan lebar elemen. Misalkan ini contohnya adalah H1 width 100. Jadi nanti lebarnya adalah 100 pixel. Kemudian source untuk mendapatkan resource file, misalkan untuk gambar. Seperti ini, image source kucing.jpg. Seperti yang contoh sebelumnya, kita tadi mengetikkan tag image. Tag image ini termasuk tag kosong ya, karena tidak membutuhkan penutup, dan ketika kita hanya mengetikkan image, maka tidak muncul apa-apa di browser. Tapi ketika kita sudah menentukan atribut source dan kita eh, isi nilainya misalkan kucing.jpg, maka akan muncul gambar nantinya. Kemudian href untuk menyediakan alamat link, title untuk menyediakan tooltips dan sebagainya. Kemudian tips penulisannya seperti tag, gunakan huruf kecil agar mudah untuk dibaca, dan gunakan selalu tanda quote seperti ini. Bisa single quote atau double quote agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kalau misalkan kita tidak menggunakan quotes, bisa saja itu nilainya bisa tidak optimal, atau mungkin misalkan kucing.jpg ini quote-nya saya hapus, mungkin hasilnya tidak seperti kalau misalkan kita coach itu. Kalau misalkan kita sudah mengetikkan kode yang kompleks, hal itu biasanya terjadi. Mari kita coba penerapan atribut di elemen. Contoh, saya akan em, memasukkan elemen atribut di elemen H1, misalkan width. Misalkan saya hanya mengetikkan misalkan 10. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kemudian kita ketikkan di P yang paragraf pertama itu title. Kemudian kita isi misalkan ini sebuah paragraf. Kemudian di tag image ini kita isi source, misalkan apa ya? Nanti saya akan mengambil gambar, misalkan saya mau ngambil gambar di sini, dan kemudian saya akan mengambil salah satu gambar, misalkan gambar ini ya. Tipenya adalah JPEG. Kemudian untuk memanggil gambar tadi, kita jadikan satu di
sama HTML-nya jadi satu folder. Kita kopas di sini, atau mungkin juga mengambil dari source yang lain. Misalkan nanti kita menggunakan, misalkan gambarnya tidak berada di folder yang sama, di folder yang lain pun juga kita bisa memanggilnya. Contohnya seperti ini, tidak bahaya 2.jpg. Kemudian saya akan mengetikkan satu lagi, misalkan ini saya break. Kemudian saya akan membuat link yang akan menuju ke Google. Misalkan kita ketik alamatnya google.com. Kemudian ini kata-katanya adalah ke Google. Oke, kita coba di sini, akan kita reload. Kayaknya ada yang salah, misalkan tadi tidak bahaya ya, bukan tidak berbahaya tapi tidak bahaya. Nah, jadi seperti ini. Di sini adalah contoh heading. Ini tab karena heading itu sifatnya melawan dari atribut ya di sini. Width-nya ini. Karena heading itu sebenarnya lebarnya tetap 100%. Ketika kita menentukan width, maka tidak terjadi apa-apa. Kemudian untuk contoh paragraf, ketika kita mouse-nya kita letakkan di atas paragraf, akan muncul sebuah tooltip yang berisi ini sebuah paragraf. Kemudian untuk gambar tadi, ketika kita sudah memanggil source-nya, atribut source, maka kita akan bisa melihat gambar. Kemudian ketika kita membuat sebuah link menuju ke Google, ketika kita klik, maka nanti akan ke Google. Ya, linknya ini menuju ke Google ya. Karena mungkin berat aja di laptop, jadi tidak ke Google. Bentar. Oh, ini ke Google ya. Mungkin speknya aja yang kurang ya. Jadi agak lama tadi. Oke, mungkin sekian aja untuk atribut. Kita akan belajar lagi lebih, dan jangan lupa nanti kalian coba-coba sendiri ya. Kalian bikin file HTML sendiri, dan kalian coba tadi mulai dari elemen, tag, HTML, dan kode-kode lainnya, dan disimpan di halaman HTML, kemudian jalankan di browser. Dan kalian bisa mencoba elemen HTML yang bisa kalian cari di Google sendiri, kalian coba-coba sendiri. Dan kita akan lanjut ke sumber. Ya, tadi sumber materi di presentasi ini adalah w3schools.com, ilmuwebsite.com, wikipedia.com, duniailkom.com. Jangan lupa untuk follow Junior Dev di fanpage Junior Dev Indonesia, Twitter @HelloJuniorDev, YouTube Junior Dev, Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Thanks for your subscribe dan share and like. Jangan lupa ya, subscribe channel Junior Dev dan share video-videonya dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter, Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email
hellojunior@gmail.com dengan subjek mail time, dan nanti nama kalian akan semuanya akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Oke, sekian aja video kali ini, video tutorial kali ini, dan jangan lupa dipraktekkan, dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel Junior Dev ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.